Shalom, salam sejahtera, senang bisa berjumpa lagi dalam renungan harian pada pagi hari ini. Mari kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Tuhan, terima kasih ada kesempatan bagi kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon supaya Roh Kudus menerangi hati kami, memberikan hikmat dan pengertian, supaya kami dapat memahami dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Mazmur pasal 17 ayat yang pertama. Doa Daud, dengarkanlah Tuhan perkara yang benar. Perhatikanlah seruanku. Berilah telinga akan doaku dari bibir yang tidak menipu. Demikian firman Tuhan. Renungan kita saya beri tema, Tuhan mendengar dan menjawab. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur bahwa oleh karena iman kepada Yesus Kristus, kita memiliki akses untuk datang kepada Allah. Kita bisa berseru atau berdoa kapan saja dan di mana saja, serta dalam segala situasi apapun. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mengimani bahwa apa yang kita doakan pastilah didengar oleh Tuhan. Tapi pertanyaannya, bagaimana kita dapat begitu yakin? Pertama, pastikan bahwa kita sudah memiliki status sebagai orang benar. Orang benar bukan berarti orang sempurna yang tanpa dosa. Seseorang dinyatakan benar bukan sebatas pengakuan pribadi, akan tetapi firman Tuhanlah yang memberikan konfirmasi atau jaminan. Roma 5 ayat 1, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi, setiap orang yang sudah mengalami pembenaran akan memperoleh status yang baru sebagai anak-anak Allah. Status sebagai orang benar atau yang sudah dibenarkan oleh Kristus. Kapan kita dibenarkan dan memperoleh status yang baru itu? Yohanes pasal 1 ayat 12 berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi jelas firman Tuhan ini memberikan kita penegasan bahwa ketika kita sungguh-sungguh percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, kita dibenarkan, kita memperoleh status sebagai anak-anak Allah, sebagai orang benar. Kedua, pastikan bahwa kita hidup dalam kebenaran. Kita tidak hanya menyandang status sebagai orang yang benar atau dibenarkan, tetapi kita juga harus hidup dalam perkara-perkara yang benar. Hidup dalam kejujuran, hidup dalam keadilan, hidup di dalam kekudusan. Dosa, itulah yang menjadi penghalang hubungan kita dengan Tuhan. Dosa juga yang membuat doa-doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Di dalam firman Tuhan, Yesaya 59 dikatakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Pendengarannya tidak kurang tajam, tetapi yang menjadi pemisah antara kamu dan Allahmu adalah segala dosamu. Oleh karena itu kita perlu menjaga kehidupan kita agar tidak dicemari oleh dosa. Ketiga, yakin bahwa Tuhan mendengar dan menjawab doa anak-anaknya. Daud berseru dan yakin bahwa Tuhan akan mendengar dan menjawab. Mengapa dia yakin? Karena dia mengenal Tuhan secara pribadi. Bahwa Tuhan yang dikenal oleh Daud adalah Tuhan yang hidup, adalah Tuhan yang adil, Tuhan yang maha tahu, Tuhan yang maha kuasa. Maka sebagai pribadi yang hidup, Tuhan tidak bisa disejajarkan dengan segala berhala apapun di dunia ini. Karena berhala-berhala atau ilah-ilah lain disebutkan punya mata tapi tidak bisa melihat, punya telinga tapi tidak bisa mendengar, karena memang dia bukan Allah yang hidup, bukan Allah yang benar. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang benar. Dialah pemilik kehidupan kita. Dia berkuasa mengontrol seluruh kehidupan kita. Dan dia selalu on time, bahkan juga on target, tepat waktu dan tepat sasaran. Dia menjawab sesuai dengan kebutuhan kita. Itulah sebabnya kita harus punya keyakinan bahwa setiap doa kita pasti didengar dan dijawab oleh Tuhan.
persoalannya adalah, apakah kita sungguh-sungguh berdoa dengan keyakinan iman, ataukah kita masih ragu, atau kita masih bimbang? Maka marilah kita lebih sungguh-sungguh lagi mengikut Tuhan dengan sebuah komitmen dan keyakinan bahwa ketika kita berdoa, ketika kita berseru dalam segala bidang pergumulan hidup kita, kita harus meyakini bahwa Tuhan ada di pihak kita. Jangan pernah andalkan manusia, jangan pernah mengandalkan pengalaman, jangan mengandalkan kepintaran, harta benda, ataupun kekuasaan, apapun yang ada dalam dunia ini. Tapi sekali lagi, andalkanlah Tuhan, karena firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami berdoa supaya Roh Kudus menolong kami, sehingga kami tidak hanya mendengar, tapi kami dapat menjadi pelaku kebenaran firman, tetap memiliki iman yang teguh hanya kepada Tuhan kami yang kami kenal di dalam dan melalui Yesus Kristus. Terpujilah Engkau. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Shalom.